Tes tes 1 2 3 Sibir Audi. Salam dari Timor Leste, bisa request film hacker terbaru kah? Semangat ngontennya bang. Aduh belum ada Brad, tapi kali ini filmnya bagus loh. Muhammad Syukur. Halo Bradku, nitip nama Burhan Bradku. Oke siap Brad. Nah, sebuah film bagus tentang komplotan perampok yang hanya mencuri dari orang kaya. Wah, menarik nih. Recommended banget sih ini film, ceritanya bagus. Bisa kalian tonton full filmnya di Netflix, oke? Skuy nggak usah lama-lama. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Kisah dimulai di mana kita dikenalkan dengan seorang mahasiswa baru jurusan hukum bernama Simon yang baru diterima di universitas ternama. Baru aja pergi ke pusat kota, Simon udah dihadapkan dengan aksi demonstrasi dan membuatnya sangat ketakutan. Simon mencoba mencari jalan lain, tapi entah kenapa malah dikejar oleh polisi. Gak jauh dari sana terlihat aksi para perampok memanfaatkan situasi untuk beraksi di sebuah toko perhiasan. Mereka terkenal sangat anarkis dan selalu meninggalkan pesan rahasia setelah melakukan aksi. Di waktu yang sama Simon melihat aksi vandalisme dari si perampok dan dengan cepat memberitahu bahwa ada polisi datang. Atas hal itu Simon pun ketangkap dan akhirnya dihajar oleh polisi. Gak tinggal diam, para perampok langsung menghajar si polisi lalu mengobati mata Simon agar gak perih. Meskipun Simon gak kenal dengan si perampok itu, tapi Simon berterima kasih karena telah membantunya. Dan inilah An Honest Life. Dari sana Simon pergi ke kos-kosan mewah milik seorang anak pengusaha kaya bernama Ludwig. Nampak Simon sedikit kaget karena kosan tersebut lebih bagus dari rumahnya. Gak hanya Ludwig, kosan tersebut juga dihuni oleh temannya bernama Victor dan mereka pun saling berkenalan dengan Simon. Simon merasa beruntung karena kosan tersebut sangat lengkap meskipun harganya sangat mahal, yaitu sekitar 33 juta rupiah per bulan. Tapi Simon gak punya pilihan lain dan akan mencari pemasukan tambahan karena yang penting Simon bisa istirahat dengan tenang dan nyaman. Pada keesokan hari, Simon mulai masuk kuliah dan tentu dia sangat bersemangat mengikuti kelas yang ada. Sebagai orang yang datang dari desa, Simon merupakan anak paling pintar. Tapi saat dia udah di kampus, Simon termasuk mahasiswa dengan kecerdasan rata-rata karena yang lain jauh lebih pintar. Tapi Simon akan mengikuti kuliah sebaik mungkin dan membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang pengacara. Sepulangnya kuliah, Simon berniat mencari pekerjaan part-time di sebuah klub. Simon mengerjakan semuanya, mulai dari mengangkut barang, menjadi bartender, bahkan menjadi waiters. Meskipun sedikit malu dengan mahasiswa lain, tapi Simon mengerjakan dengan sepenuh hati karena gak ada pilihan lain. Di keesokan hari Simon melihat seorang wanita yang membuatnya sangat penasaran. Wanita itu bernama Max dan meskipun baru pertama kali bertemu, tapi Simon merasa udah pernah melihat Max. Tentu Simon menjadi semakin penasaran, apalagi Max mengajaknya bersantai di restoran mewah. Aduh. Känner Max? Setibanya di sana, Max memesan koktail serta cemilan dan Max akan mentraktir Simon. Awalnya Simon malu-malu untuk minum karena takut diminta membayar, tapi setelah tahu mau ditraktir, Simon pun sangat menikmati. Kemudian mereka saling cerita satu sama lain hingga Simon menyadari bahwa Max sangat suka pada sejarah. Di tengah-tengah itu Simon melihat Ludwig dan Victor berkumpul dengan teman-temannya. Hal itu membuat Simon sangat insecure karena dia gak sekaya mereka. Meskipun gak bisa menyamai level mereka, seenggaknya Simon tinggal bersama mereka.
Beberapa saat kemudian, Simon pulang ke kosan lalu diberitahu oleh Ludwig bahwa malam ini akan ada pesta makan malam. Ludwig meminta Simon membaca tentang table manner karena yang hadir nanti adalah anak-anak dari pengusaha kaya. Ludwig juga meminta Simon menggunakan jas agar bisa tampil setara dengan mereka. Gak lama Simon terlihat udah siap dengan setelan jas, bahkan telah menyiapkan semua kebutuhan di meja. Ludwig sangat terkesan karena meskipun dari desa, tapi Simon bisa cepat paham tentang table manner. Sommarpraktik i FN. Akhirnya pesta dimulai dan Simon juga ikut bergabung. Tapi Simon diperlakukan berbeda, bahkan sering disuruh-suruh seperti pelayan. Seketika Victor merasa penasaran karena Simon punya jam tangan bagus. Simon berkata bahwa itu adalah pemberian orang tua karena telah keterima kuliah. Kemudian Victor meminjam jam tangan Simon, berniat mengerjai dengan merusak jam tangan itu. Sontak Ludwig melarang dan meminta agar Victor mengembalikan jam tangan tersebut. Perlakuan gak menyenangkan dari Victor membuat Simon sangat kesal tapi gak bisa berbuat apa-apa. Simon memilih menyendiri dan hanya melihat aja, apalagi mereka malah berpesta narkoboy. Saat Simon akan membersihkan bekas makanan, tiba-tiba Victor datang meminta Simon agar membersihkan semuanya. Meskipun gak terima, tapi Simon hanya diam dan mengikuti semua permintaan itu. Pada pagi hari, Simon cukup kesal karena susu yang dia beli dihabiskan gitu aja oleh Ludwig. Simon ingin marah karena dia gak bisa setiap saat membeli susu. Saat Simon akan mengingatkan Ludwig, terlihat Max datang dan tanpa pikir panjang, dia pun pergi bersama Max. Simon diajak Max pergi ke pantai, loncat dari atas bukit bebatuan. Tentu Simon gak menyangka jika Max mengajak melakukan hal ekstrim dan membuatnya sangat ketakutan. Melihat keberanian Max meloncat dari ketinggian, membuat Simon terpacu hingga memberanikan diri untuk melompat. Simon menjadi ketagihan dan buru-buru kembali ke atas bukit, tapi sayangnya Simon malah melompat dari titik yang salah dan kemudian dengan cepat Max melompat mencari di mana Simon berada karena belum juga muncul ke permukaan. Max terus mencari dan secara mengejutkan kakak Max datang hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Simon. Tampak Simon mengalami luka yang lumayan parah, kemudian diberikan obat pereda nyeri dan akan segera dibawa ke rumah sakit. Dari sana Max dan kakaknya ternyata gak membawa Simon ke rumah sakit, tapi malah ke rumah seseorang. Entah apa tujuannya, tapi Simon hanya diberikan obat seadanya karena gak mengalami patah tulang. Kemudian Max mengenalkan Simon dengan si pemilik rumah yang kita panggil aja dia Burhan lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, Burhan, burung hantu. Aduh, Simon diperlakukan dengan sangat baik, mulai dari diobati, bahkan Burhan sendiri langsung memberikan minuman. Simon juga dikenalkan dengan anak buah Burhan dan mereka pun saling berkenalan. Gak lama Simon diajak makan malam dan membuatnya semakin heran karena diperlakukan dengan sangat baik. Simon merasa Burhan dan yang lain sama sekali gak memandang harta. Berbeda dengan Ludwig yang seperti menganggap rendah Simon, mereka terus membicarakan seni, membuat Simon menduga bahwa mereka adalah sebuah kelompok yang menggemari seni. Det var som hämtat ur en roman. Seusai makan, Simon melihat pemandangan yang berbeda di mana mereka saling kerjasama membersihkan bekas makan. Itu membuat Simon merasa nyaman karena mereka semua setara, gak ada yang dibeda-bedakan. Ingen av oss tror på slumpen. 1 jam kemudian mereka berkumpul di ruangan tengah meminta agar Simon menceritakan latar belakangnya. Simon berkata bahwa dia berasal dari keluarga sederhana dan gak berpendidikan. Sebenarnya Simon juga terpaksa ngambil kuliah hukum karena yakin prospek kedepannya akan bagus. Max menceritakan kenapa mereka bisa berkumpul di rumah Burhan karena Burhan banyak mengajarkan tentang kehidupan. Max meminta agar Simon lebih mengikuti kata hati dan mulai meninggalkan apapun yang gak disenangi. Charles är professor i statsvetenskap.
Pada keesokan hari, Max mengantar Simon pulang dan sebelum pergi, Max memohon agar Simon bisa kembali. Max berkata bahwa Burhan dan yang lain udah menerima Simon, bahkan menganggap seperti keluarga. Di kampus, Simon kini gak terlalu membaca buku-buku tentang hukum karena dia ingin mengikuti kata hatinya. Dari sini kita mendapatkan fakta bahwa Simon sangat suka dengan sastra dan ingin menjadi seorang sastrawan. Sepulangnya kuliah, Simon mendapati Ludwig lagi-lagi meminum susunya tanpa izin. Simon memberanikan diri agar Ludwig menggantinya karena Simon bukan orang kaya. Simon meminta agar Ludwig jangan lagi menghabiskan minuman atau makanannya. Tentu Ludwig gak merasa keberatan dan akan segera menggantinya. Satu minggu kemudian Simon menjalani ujian semester, tapi Simon gak belajar dengan serius. Simon merasa jika semua ini gak ada gunanya, sampai belum semua soal ujian terisi, Simon malah menyerahkannya pada dosen. Simon pasrah dengan nilai yang akan didapat karena belajar hukum bukan passionnya. Pada malam hari, Simon diajak teman sekelas berpesta karena telah selesai menjalani ujian. Tapi Simon menolak dan memilih pergi ke rumah Burhan. Setibanya di sana, Simon tiba-tiba ragu karena datang terlalu malam. Hingga akhirnya Simon pergi ke perpustakaan untuk belajar sejarah para sastrawan. Singkat cerita, Simon diajak Max pergi mengunjungi museum mengisi waktu liburan semester. Simon sangat terkesan karena Max sangat mencintai seni. Bahkan Max sampai mengajak Simon melakukan hal yang dilarang, yaitu minum wine dalam museum. Simon pun merasa bahwa Max telah memberi banyak pengalaman. Velkommen til. Kan jeg hjælpe med noget? Dari sana Simon diajak ke toko jam tangan mewah, lalu Max memberanikan diri seolah-olah ingin membeli jam itu. Simon sangat khawatir karena dia sama sekali gak ada uang, bahkan kalau ginjalnya dijual aja gak cukup untuk membeli jam tangan itu. Saat lagi asik melihat jam, tiba-tiba dari belakang seorang pelanggan jatuh pingsan dan mengalami kejang. Hvad sker der? Ringer du efter en ambulance? Ja. Tanpa disadari, diam-diam Max pergi meninggalkan HP di atas meja, meminta Simon agar mencuri jam tangan tersebut. Max berkata jika itu adalah tes agar Simon bisa diterima menjadi keluarga Burhan. Tentu Simon sangat kaget karena seumur hidup belum pernah mencuri. Tapi akhirnya Simon mengambil semua jam tangan dan segera keluar dari tempat tersebut. Saat akan melarikan diri, Simon dibawa oleh anak buah Burhan masuk ke dalam mobil agar aksi mereka gak ketahuan. Simon sangat marah karena gak menyangka jika dia telah melakukan hal kriminal. Simon pun dibawa ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Hingga akhirnya Simon menyadari bahwa orang yang pingsan tadi adalah strategi pengalihan. Dan dengan begitu akhirnya Simon resmi menjadi anggota Burhan yang ternyata adalah tim pencuri dan perampok. Pada malam hari, mereka pergi ke sebuah klub underground untuk berpesta menikmati hasil pencurian. Simon hanya bisa nurut dan mengikuti semua permintaan Max hingga akhirnya mereka pun sensor. Dah lah. Di pagi hari mereka kembali ke markas dan seperti biasa mendengarkan wejangan dari Burhan. Meskipun mereka melakukan aksi kriminal, tapi mereka hanya menyasar orang kaya karena mereka berpikir bahwa dari kekayaan itu ada hak orang lain. Burhan terus mendoktrin mereka dengan ideologi komunis yang mana semua orang itu sama rata sama rasa, yang artinya gak boleh ada yang jauh lebih kaya atau miskin dari yang lain. Dari sana Simon pun berkeliling di markas dan seketika berhenti saat melihat sebuah denah hotel. Simon gak banyak tanya, mungkin Max dan yang lain lagi merencanakan aksi perampokan. Meski kriminal, tapi Simon cukup takjub karena mereka sangat gemar membaca demi menambah wawasan.
Akhirnya Simon kembali ke kosan lalu memberitahu Ludwig bahwa Simon ingin pindah dan uang deposit kosan harus dikembalikan. Tentu Ludwig sangat kaget karena keputusan Simon sangat mendadak dan sedikit kurang sopan, tapi Simon gak peduli, yang penting uang deposit itu harus segera dikembalikan. Pada malam hari, Ludwig gak sengaja menemukan buku Simon yang berisi sebuah cerita yang Simon tulis. Ludwig mengolok-ngolok Simon karena bukannya fokus belajar hukum, malah sok-sokan ingin jadi sastrawan. Ludwig memberitahu bahwa uang deposit kosan akan dikembalikan asalkan Simon mau membantu karena akan ada pesta akhir pekan. Di suatu hari, Simon bersama Max dan yang lain pergi ke laut mencari kerang. Di tengah-tengah itu, Simon diingatkan oleh Burhan agar berhati-hati karena Simon belum terlalu mengenal Max dan yang lain, apalagi Simon belum terlalu punya pengalaman dalam merampok. Gak lama mereka kembali ke markas dan saking udah gak tahan, Simon dan Max langsung berduaan di kamar. Mereka saling bercerita agar semakin mengenal satu sama lain. Simon memberitahu jika malam ini akan ada pesta dan Simon ingin mengajak Max karena ingin hadir dengan pasangan. Akhirnya pesta para anak-anak orang kaya berlangsung, tapi Simon tetap disuruh-suruh oleh Ludwig. Saking fokus melayani para tamu, Simon gak punya waktu berduaan dengan Max. Bahkan Simon harus mengelap minuman yang jatuh. Dari kejauhan Simon melihat Ludwig menggoda Max dan mereka pergi ke kamar. Tentu Simon segera mengikuti mereka hingga saat pintu dibuka, ternyata Ludwig lagi bergituan dengan Max. Lah... Melihat kenyataan tersebut, Simon sangat-sangat marah. Demi mengalihkan rasa cemburu, Simon terpaksa menghisap narkoboy dan minum beberapa gelas alkohol. Tapi emosi Simon semakin gak terkendali hingga dia baku hantam dengan Victor. Pada keesokan hari, Simon pergi ke rumah Burhan untuk bertemu Max, menanyakan apa maksud dari kejadian semalam. Ternyata Max melakukan itu karena dia ingin mencuri kunci rumah orang tua Ludwig, yang mana itu akan menjadi tempat perampokan selanjutnya. Wah, gila sih. Tapi Simon gak peduli karena gak seharusnya Max tidur dengan Ludwig hanya untuk mendapatkan kunci. Kemudian Simon ikut berkumpul dengan yang lain membahas rencana perampokan. Meskipun rumah Ludwig gak ada siapa-siapa, tapi Max mengingatkan hati-hati jangan sampai ketahuan kamera pengawas. Di tengah-tengah itu Burhan pergi karena gak setuju dengan perampokan tersebut. Burhan menyerahkan semuanya dan gak mau tanggung jawab jika terjadi apa-apa. Berbeda dengan Burhan, justru Simon sangat antusias meskipun telah dibuat cemburu oleh Max. Akhirnya mereka tiba di rumah orang tua Ludwig dan tanpa pikir panjang segera bersiap. Sebelum beraksi mereka meminta Simon agar tarik nafas yang panjang jika merasa panik karena bagaimanapun Simon masih pemula. Setelah semuanya siap, akhirnya aksi perampokan itu pun dimulai. Masing-masing dari mereka menyebar membawa semua uang serta perhiasan yang ada. Gak hanya itu, mereka juga mengambil mobil sport mewah. Seperti biasa, Max akan meninggalkan pesan sebagai tanda bahwa tempat tersebut telah dirampok. Saat lagi asik menulis pesan, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara tembakan. Dengan cepat Max dan Simon mengecek memastikan apa yang terjadi. Sontak Max dan Simon sangat kaget karena rekannya malah menembak pembantu. Mereka segera menghentikan pendarahan karena dari awal niat mereka hanya merampok, bukan membunuh. Kemudian mereka buru-buru kabur sebelum ada polisi datang karena ada suara tembakan. Saking panik Simon sampai tercebur ke kolam, tapi beruntung Max segera menyelamatkannya. Akhirnya mereka tiba di mobil dan tanpa pikir panjang, Max segera tancap gas.
Di tengah perjalanan, Max membuka jaket serta sarung tangan agar gak mencurigakan karena di belakang ada polisi yang mengejar. Max terpaksa berhenti dan sebisa mungkin mencoba tetap tenang agar si polisi gak curiga. Stäng av bilen. Max diminta menyerahkan SIM serta menyebutkan nama dan nick, tapi Max menolak karena dia gak melakukan pelanggaran. Max dipaksa keluar dari mobil dan diminta membuka bagasi. Mendengar itu Simon dan satu rekannya bersiap dengan senjata dan kemudian... Setibanya di rumah, mereka segera menyembunyikan mobil dan membakar semua pakaian yang tadi digunakan. Max sangat gelisah, rencana perampokan gak berjalan lancar karena malah menembak pembantu. Mereka pun dimarahi oleh Burhan karena gak lama lagi polisi akan menangkap mereka. Det var en olycka. Ja, det hoppas jag verkligen att det var en olycka. Gak lama dua anak buah Burhan yang pergi duluan langsung memarahirkannya karena malah menembak pembantu. Burhan bahkan menampar anak buahnya itu karena dari awal Burhan udah mengingatkan jika dia gak setuju dengan aksi perampokan ini. Terjadi ketegangan di antara Burhan dan anak buahnya, tapi beruntung yang lain segera memisahkan. Kemudian anak buah Burhan memberitahu jika mobil hasil perampokan udah laku senilai 10 miliar rupiah. Mereka akan mengambil 7,5 miliar dan sisanya akan diberikan pada Burhan. Tapi Max dan yang lain harus segera melarikan diri karena jika masih ada di sana, mereka akan tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Max meminta agar Simon mengembalikan kunci rumah dan sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Simon sempat menolak karena dia sangat takut, tapi Max mengancam akan membocorkan aksi perampokan yang Simon lakukan karena diam-diam Max merekamnya. Melihat hal itu, Simon merasa jika selama ini dia telah dijebak oleh Max. Se tiene que ir ya. Simon mengancam balik akan melaporkan Max dan yang lain pada polisi. Sontak Max berkata itu akan percuma dan malah menambah masalah karena Simon gak tahu siapa mereka sebenarnya. Ternyata selama ini mereka menggunakan identitas palsu dan saat aksinya ketahuan, Max dan yang lain akan mengganti lagi identitasnya. Dari sana Simon kembali ke kosan mengembalikan kunci rumah orang tua Ludwig. Simon terlihat sangat kacau dan merasa bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan. Simon segera mandi, menyimpan semua pakaian yang digunakan saat perampokan. Gak lama Ludwig pulang menanyakan apakah Simon melihat kunci rumah orang tuanya. Simon malah balik bertanya memastikan kondisi pembantu Ludwig yang telah ditembak. Perasaan Simon sangat campur aduk karena takut jika aksi itu akan ketahuan. Saat Ludwig akan pergi, Simon menyarankan agar menggunakan mantel karena kunci rumah orang tuanya tersimpan di saku mantel. Pada keesokan hari, Simon mencoba menghubungi Max, tapi sangat disayangkan nomor Max udah gak aktif. Kemudian Simon menghampiri Ludwig menanyakan lagi kabar pembantunya. Simon merasa sangat bersalah karena terlibat dalam perampokan dan membuat pembantu Ludwig saat ini dalam kondisi kritis. På vilket sätt har hon inte förtjänat det hon har? Singkat cerita, Simon kembali bekerja part-time di sebuah restoran mewah demi memenuhi kebutuhan hidup. Tapi Simon sama sekali gak fokus kerja, takut aksi perampokan itu akan ketahuan. Simon merasa sangat menyesal telah percaya pada Max. Di suatu pagi Simon pergi menemui Burhan menanyakan di manakah Max dan yang lain saat ini. Tapi Burhan berkata gak tahu apa-apa dan udah gak peduli dengan mereka. Tentu Simon sangat marah dan memaksa agar Burhan memberikan informasi tentang Max. Akhirnya Burhan memberikan sebuah alamat kosan mantan Max untuk mencari petunjuk di mana Max berada. Setibanya di sana, Simon menanyakan di mana mantan Max berada, tapi ternyata orang itu udah lama menghilang dan gak melanjutkan kuliah. Simon pun diberitahu jika orang itu terlihat sangat tergila-gila dan mulai bertingkah aneh semenjak kenal Max. Sebelum pergi, Simon diberikan alamat kampus dan Simon harus pergi ke perpustakaan meminjam sebuah buku demi menemukan petunjuk. Dari sana Simon langsung pergi ke perpustakaan meminjam buku yang dimaksud. Seketika Simon menyadari ada halaman yang menempel, lalu Simon membukanya dan menemukan secari kertas berisikan alamat serta identitas asli dari Max dan rekannya.
Pada keesokan hari, Simon kembali menemui Burhan, tapi entah kenapa rumah Burhan sangat sepi. Simon mencari ke semua ruangan hingga dari kejauhan dia melihat Burhan udah bunuh diri. Simon gak habis pikir karena semua ini sama sekali gak pernah dia bayangkan. Beberapa saat kemudian Simon kembali masuk kampus, tapi saat lagi di kelas tiba-tiba dia dihubungi oleh Max. Simon sangat kaget karena gak menyangka jika Max akan menghubunginya. Max minta tolong agar Simon menyelamatkannya dan Max udah menyewa kamar hotel di sebuah tempat meskipun udah dibuat cemburu, disakiti, dan dihianati. Tapi karena udah terlanjur cinta, Simon akan memenuhi permintaan neneng Max. Pada malam hari, Simon melanjutkan tulisan, menuangkan semua pengalaman bertemu dengan Max. Simon menuliskan setiap detail kejadian dan kenangan bersama Max karena Simon udah gak bisa lagi berpaling ke wanita lain. Di keesokan hari, Simon tiba di hotel yang Max maksud dan istirahat di kamar yang telah Max pesan. Simon sangat terkejut karena hotel tersebut sangat mewah dan gak menyangka Simon bersantai sambil membaca, tapi tiba-tiba dia melihat ada seorang pengusaha muda terkenal juga menginap di hotel itu. Tapi Simon sama sekali gak curiga apapun dan lanjut membaca buku. Kemudian Simon kembali ke kamar untuk bersantai sambil nonton TV. Saat melihat denah hotel yang dia tempati, Simon teringat bahwa waktu di rumah Burhan pernah melihat denah itu. Simon juga melihat rekan Max lagi menonton informasi tentang pengusaha yang baru aja dia lihat. Simon pun menjadi curiga jika Max punya rencana merampok si pengusaha itu. Gak lama secara mengejutkan Max datang masuk lewat jendela. Bukannya curiga, Simon malah gak tahan dengan Max dan mereka pun iya. Seusai bertempur, Max kembali menggunakan pakaian dan tiba-tiba rekannya datang membuat Simon sangat ketakutan. Lagi dan lagi Simon kembali dimanfaatkan oleh Max karena Simon dan rekannya akan merampok si pengusaha muda itu. Simon hanya diam, gak bisa melarang mereka dan buru-buru mengemasi barang takut dituduh terlibat. Sementara itu Max dan rekannya segera mendekat ke kamar si pengusaha dan gak butuh waktu lama berhasil menghabisi para penjaga dan aksi perampokan pun dimulai. Max dan para konco mengambil uang, perhiasan, dan beberapa jam tangan mewah. Gak lupa Max menuliskan pesan, bahkan kali ini mengabadikan momen tersebut, memotret si pengusaha dengan background pesan perlawanan. Di lain sisi, Simon segera melarikan diri dari hotel, tapi dia melihat rekan Max akan menghabisi resepsionis. Simon gak bisa membiarkan itu, lalu memberanikan diri untuk melawan. Simon terus menahan agar gak terkena tembakan, tapi kemudian secara gak sengaja rekan Max malah menembak timnya sendiri. Lalu Simon dan Max mencoba untuk menyelamatkannya. Demi segera mendapat pertolongan, mereka pun membawa rekannya itu keluar dari hotel sebelum aksi mereka ketahuan. Max dan yang lain terlihat sangat sedih karena gak ingin kehilangan rekannya itu. Di tengah perjalanan, orang yang menembak disuruh keluar dari mobil dan gak akan diberikan hasil perampokan karena telah melukai temannya sendiri. Sementara itu Max dan Simon pergi ke tempat lain membersihkan noda darah agar gak ketahuan polisi. Kemudian Max mencoba kabur tapi Simon gak membiarkannya gitu aja. Simon bahkan memotret Max untuk dilaporkan ke polisi jika sewaktu-waktu Max melibatkannya lagi dalam perampokan. Simon menjadi sangat dilema karena Max telah membuatnya merasakan cinta, tapi di saat yang sama Max juga malah mengajarkan kriminal. Tapi Simon gak mau menyesali itu semua dan akan menuliskan semua ceritanya menjadi sebuah buku. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Aduh, agak menggantung bagaikan lato-lato. Oke lah, karena saya diminta menjemput Max, maka langsung aja ya. Oke lah, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.